Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kuliah kita mulai kalau semuanya udah siap ya. Mohon nanti di absen. Tidak perlu panjang lebar. Ya siap begitu ya. Oke. Pak Evan, absennya tolong disiapkan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mahasiswaku sehat walafiat. Hari ini kuliah yang diikuti oleh para pejabat se-Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu yang lain, baik Ibu akan memberikan pengantar sedikit tentang sumber daya pendidikan Islam. Mudah-mudahan berkah pertemuan kali ini. Baik, sebelum daftar hadir diikuti oleh semuanya, baik, saya akan menyampaikan PowerPoint yang pernah kami sampaikan bahwa 5 kunci sukses mengelola apapun 5 kunci sukses. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang seperti apa yang bisa sukses dalam mengelola baik pendidikan, baik wirausaha, baik di bidang apapun profesinya. Antara lain yang pertama adalah advantage. Apa itu sumber daya manusia yang ultimate advantage? Yaitu manusia yang memiliki keunggulan yang menguntungkan buat organisasinya, buat lembaganya, buat orang lain, dan buat dirinya. Ini pendekatannya adalah manajemen berkah. Apa itu manajemen berkah? Akan mendatangkan kebaikan, growing, berkembang terus-menerus, dan kebaikan itu seperti bola salju. Oke, makin lama makin membesar. Ultimate advantage itu harus dimiliki oleh semua sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Maka lembaga itu akan sukses, maka usaha itu akan sukses apabila manajemen sumber daya manusia itu betul-betul, mulai dari pimpinan sampai kepada staf yang paling bawah, itu betul-betul mempunyai keunggulan yang paling menguntungkan. Ya. Baik, selain sumber daya manusia yang harus unggul, juga produknya yang akan dijual harus mempunyai keunggulan yang memang betul-betul diminati oleh orang lain. Contoh sekolah misalnya, itu kurikulumnya harus unggul. Selain gurunya, kepala sekolahnya, kurikulumnya harus unggul, sistemnya harus unggul, proses pembelajarannya harus unggul, keuangannya harus unggul. Nah itu semua sumber daya pendidikan yang memang harus dicari, selalu berubah untuk mencari keunggulan. Iya, baik, ini kurang 1 orang lagi, boleh dimulai, silakan Bapak Evan, siapa yang ditunjuk moderatornya, nanti Ibu akan menyampaikan di sela-sela waktu atau baik, kita mulai. Kami persilakan untuk Pak Evan selaku kepala ketua kelasnya. Mudah-mudahan sehat, semangat.
Oke, berubah. Ya, silakan Pak Evan ditunjuk moderatornya. Semua menggunakan voice, jadi tidak ada yang diketik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ulun memimpin diskusi pada hari ini. Baik kawan-kawan, untuk menghemat waktu langsung saja dipersilahkan kepada Ibu Mike Nurhayati untuk memaparkan secara singkat materinya tentang konsep kepemimpinan pendidikan Islam, aliran teori kepemimpinan situasional dan lain-lain, fungsi dan implementasinya dalam manajemen pendidikan Islam. Kepada Bu Mike dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan makalah saya mengenai konsep kepemimpinan pendidikan Islam. Itu yang pertama, latar belakang. Kepemimpinan merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan. Peran pemimpin begitu menentukan dalam mencari sebab-sebab jatuh bangunnya suatu lembaga. Kepemimpinan dalam kaitannya dengan teori situasional yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blackheart didasarkan ada 3 komponen, yaitu yang pertama, jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin. Kedua, jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pemimpin. Ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus atau tujuan tertentu. Rumusan masalah yang saya angkat pada makalah ini, yang pertama adalah bagaimanakah konsep pendidikan kepemimpinan Islam. Kedua, bagaimanakah teori kepemimpinan situasional menurut Paul Hersey dan Kenneth Blackheart. Pembahasan dimulai dari teori kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan pendidikan Islam merupakan segmen bagian penting dari organisasi atau lembaga pendidikan Islam, di mana organisasi tersebut tersusun atas dasar pembagian fungsi-fungsi yang berbeda serta harus dilaksanakan. Dasar model kepemimpinan situasional adalah A. Kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin sebagai perilaku das. Kedua, kadar dukungan sosio-emosional yang disediakan oleh pemimpin selaku perilaku hubungan. Ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan. Kematangan atau maturity bukan kematangan secara psikologis, melainkan menggambarkan kemauan dan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas, termasuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut, juga kemampuan mengarahkan diri sendiri. Kematangan anak buah adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak buah dalam menyelesaikan tugas dari pimpinan, termasuk di dalamnya adalah keinginan atau motivasi mereka dalam menyelesaikan suatu tugas. Kemadu dalam teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blackheart dibedakan dalam 4 kategori kematangan, yaitu yang pertama, tingkat kematangan anggota rendah atau disingkat dengan M1. Yang kedua, tingkat kematangan anggota rendah ke sedang atau moderat rendah atau disingkat dengan M2. Yang ketiga, tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi atau moderat tinggi disingkat dengan M3. Dan yang keempat adalah tingkat kematangan anggota tinggi atau M4. Keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila mereka menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kedewasaan atau kematangan anak buah yang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Instruksi adalah untuk pengikut yang rendah kematangannya, orang yang tidak mampu namun mau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu tapi tidak memiliki keyakinan. Kedua, konsultasi adalah untuk tingkat kematangan rendah ke sedang, orang yang tidak mampu tapi berkeinginan untuk memikul tanggung jawab, memiliki keyakinan namun tidak kurang memiliki keterampilan. Ketiga, partisipasi adalah bagi tingkat kematangan dari sedang ke rendah. Orang-orang pada tingkat kematangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan untuk melakukan sesuatu tugas yang diberikan. Keempat, delegasi adalah bagi tingkat kematangan yang tinggi. Orang-orang pada tingkat kematangan seperti ini adalah mampu dan mau atau memiliki keyakinan untuk memikul tanggung jawab. Bab 3, penutup. Pada penutup situ ada kesimpulan.
Yang pertama, kepemimpinan dalam kaitannya dengan teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Paul Hessle dan Kenneth Brecher adalah bahwa kepemimpinan didasarkan pada saling berhubungannya di antara hal-hal: satu, jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin; kedua, jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pemimpin; ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam tugas khusus atau tujuan tertentu. Kepemimpinan pendidikan merupakan segmen bagian penting dari organisasi atau lembaga pendidikan Islam, di mana organisasi tersusun atas dasar pembagian fungsi-fungsi yang berbeda serta harus dilaksanakan. Dasar kepemimpinan situasional adalah: satu, kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin sebagai perilaku tugas; dua, kadar dukungan sosio-emosional yang disediakan oleh pemimpin selaku perilaku tugas, perilaku hubungan; ketiga, tingkat kesiapan dan kematangan yang diperlihatkan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tertentu. Kematangan atau maturity adalah bukan kematangan secara psikologis, melainkan menggambarkan kemauan dan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas masing-masing, termaksud tanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut, juga kemampuan mengarahkan diri sendiri. Kemampuan anak buah adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak buah dalam menyelesaikan tugas dari pimpinan, termasuk di dalamnya adalah keinginan atau motivasi mereka dalam menyelesaikan suatu tugas. Kematangan individu dalam teori kepemimpinan situasional Hessle-Brecher dibedakan 4 kategori kematangan. Yang pertama, tingkat kematangan anggota rendah; kedua, tingkat kematangan anggota rendah ke sedang; tiga, tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi; dan keempat, tingkat kematangan anggota tinggi. Keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila mereka menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kedewasaan atau kematangan anak buah, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu instruksi, kedua konsultasi, ketiga partisipasi, dan yang keempat adalah delegasi. Saran: kepemimpinan situasional adalah a leadership contingency theory that focus on flower red lines maturity. Inti dari kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Kepemimpinan dalam kaitannya dengan teori situasional yang dikembangkan oleh Paul Hessle dan Kenneth Brecher adalah bahwa kepemimpinan didasarkan pada saling berhubungan, di antaranya jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin, jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pemimpin, dan tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus atau tujuan tertentu. Demikian yang bisa saya paparkan makalah saya hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Mike atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada Pak Muhammad Humaidi dipersilahkan untuk memaparkan secara singkat materinya dengan tema konsep SWOT dan penerapannya dalam manajemen pendidikan Islam berbasis MBS. Sambil mendengarkan Pak Humaidi memaparkan materinya kepada rekan-rekan, kiranya untukkan pertanyaan kepada masing-masing pemateri, minimal 3 pertanyaan. Mohon izin Pak Evan, mohon izin. Jadi Bu Mike itu diberi pertanyaan dulu, silakan ditunjuk siapa. 2 pertanyaan ya, atau 3 pertanyaan yang sudah baru biar Bu Mike bisa menjawab, sementara yang lain kelompok berikutnya untuk diberi kesempatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani, ingin mengajukan pertanyaan pada makalah yang sudah disampaikan oleh Bu Mike, konsep kepemimpinan pendidikan Islam. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang bagaimanakah? Saya ulangi lagi, gaya kepemimpinan yang bagaimanakah pada saat ini yang semua menuntut era digital?
ciri kesuksesannya atau keberhasilannya itu di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada di slide berapa ya, saya lihat ada contoh-contoh kematangan dalam teori kemampuan kepemimpinan situasional. Kami ingin Bu Mike memberikan satu contoh yang real, yang nyata tentang teori kemampuan kepemimpinan situasional yang ditandai oleh M1 atau tadi apa ya, M2. Nah, saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang kedua saya ya Pak Evan. Oke, silakan Bu Is pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ispurnatin ingin bertanya kepada Ibu Mike tentang makalah yang sudah disampaikan. Dari makalah yang sudah disampaikan tadi mengacu kepada kepemimpinan situasional yang dalam bentuk luas. Jadi tolong berikan satu contoh saja kepemimpinan situasional yang diterapkan di tingkat sekolahan, Bu. Boleh dari tingkat SD ataupun SMP. Yang contoh kecil yang real. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Evan dilanjutkan pemakalah yang kedua. Kasih waktu berapa menit begitu. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri makalah yang kedua kepada Pak Humaidi, mohon segera untuk memaparkan materinya. Singkat Pak ya, paling lama jangan lewat sampai 5 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Oke, kata moderator sangat singkat ya. Baik, saya akan sesingkat-singkatnya menyampaikan makalah saya yang berjudul Konsep SWOT dan Penerapannya dalam Manajemen Pendidikan Islam Berbasis MBS. Pertama itu latar belakang ya. Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional suatu negara. Lembaga pendidikan sekolah dituntut supaya dalam mengambil bagian penataan perubahan, hal ini dapat dilakukan dengan mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi dan aktif ikut serta dalam menyambut perubahan, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton pasif, melainkan menjadi pemain dan dapat menata perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Salah satu konsep baru yang diperkenalkan di lembaga pendidikan dalam rangka menyambut perubahan zaman tersebut adalah konsep analisis SWOT, yaitu suatu analisa keadaan yang melihat dari 4 sudut pandang, yakni strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk merespon perubahan tersebut, pihak lembaga pendidikan harus bersifat terbuka, lebih menerapkan konsep-konsep baru yang lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sebuah lembaga pendidikan Islam tentu harus mengetahui problematika lembaganya, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman, sehingga bisa melahirkan solusi-solusi cemerlang dan bisa menghantarkan lembaga pendidikan Islam pada kedudukan yang sangat berpengaruh dan pergaulan keilmuan bangsa maupun dunia. Agar lembaga pendidikan tetap bertahan di tengah-tengah perubahan adalah dengan memahami dan apa yang sedang terjadi serta kesiapan untuk menjadi bagian dari dunia baru yang sedang mengalami perubahan. Sistem pendidikan yang dulu bersifat sentralistik sekarang menjadi desentralistik dan penerapan model manajemen berbasis sekolah atau MBS. Demikian halnya kurikulum dan sistem penilaian yang berlaku seperti kurikulum berbasis kompetisi sehingga sekarang menjadi ketiga dan penilaian berbasis kelas atau PBK adalah suatu kekuatan dan peluang besar bagi pihak sekolah untuk menyusun strategi menghadapi kemajuan modern. Perumusan masalah, bagaimana perkembangan pendidikan Islam saat ini. Yang kedua, bagaimana penerapan konsep SWOT dalam manajemen pendidikan Islam berbasis MBS. Masuk ke pembahasan, yaitu pengertian analisis SWOT. Salah satu konsep baru yang diperkenalkan dalam manajemen sekolah adalah konsep analisis SWOT, yaitu suatu analisa keadaan yang melihat dari 4 sudut pandang, yaitu kekuatan,
adalah menganalisis keunggulan kekuatan sumber daya yang ada, kelemahan, menganalisis keterbatasan sumber daya yang ada dan dapat menghambat tercapai tujuan pendidikan. Peluang adalah menganalisis situasi-situasi utama yang menguntungkan bagi organisasi atau lembaga pendidikan, dan tantangan adalah menganalisis situasi-situasi utama yang tidak menguntungkan bagi situasi pendidikan. Dengan menggunakan analisis SWOT, suatu lembaga pendidikan dapat mengkaji faktor-faktor yang dapat mengaruhi kinerja lembaga pendidikan tersebut. Yang pertama itu adalah faktor dominan, yang tadi yaitu adalah kekuatan dan peluang. Dalam pemberian otonomi khusus dan visi pendidikan nasional yang menekankan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, Indonesia yang cerdas, komprehensif, dan cerdas kompetitif memberi peluang pada masing-masing lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, untuk melaksanakan segala daya dan upaya dalam meningkatkan SDM masing-masing. SDM yang cerdas kompetitif memiliki yang pertama kecerdasan spiritual, yang kedua memiliki kecerdasan emosional, yang ketiga memiliki kecerdasan sosial, keempat memiliki kecerdasan intelektual, dan yang kelima memiliki kecerdasan sintetik. Dua, faktor penghambat yaitu kelemahan dan tantangan. Faktor penghambat yang ada dalam dunia pendidikan kita sekarang yang antara lain yaitu sistem politik yang kurang stabil, yang kedua kurang sarana dan prasarana, ketiga lulusan kurang mampu bersaing, yang empat rendahnya produktivitas dan manajemen kerja. Upaya-upaya mengatasi kelemahan dan tantangan, yaitu upaya untuk mengatasinya yaitu mengidentifikasi dan ikut berpartisipasi dalam perubahan. Yang kedua, melibatkan diri dalam perubahan sosial dan menjadikan dirinya pusat perubahan sosial. Kesimpulan, lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang memegang peran penting dalam meningkatkan derajat dan kualitas masyarakat. Baik buruknya suatu masyarakat sangat tergantung pada bagaimana lembaga pendidikan itu membentuk watak dan karakter masyarakat. Lembaga pendidikan harus peka terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat dengan melihat perubahan-perubahan yang ada, dan lembaga pendidikan harus mampu mengambil peluang untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya, sekaligus juga menjadi filter dari setiap perubahan yang sedang terjadi. Atas dasar demikian di atas, tidak heran jika pada saat ini masyarakat lebih banyak menaruh minat dan kepercayaan untuk mendidik anak-anak pada lembaga pendidikan Islam. Para orang tua murid selain menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang berguna bagi dirinya dan negara bangsanya. Saran, hendaknya setiap lembaga pendidikan dalam mengatasi problematika menggunakan konsep analisis SWOT sebagai salah satu solusi dan menerapkan manajemen pendidikan Islam berbasis MBS. Karena dengan pendekatan SWOT, lembaga pendidikan akan mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga lembaga pendidikan akan lebih mudah untuk mengatasi sebuah problematika. Sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, sangat singkat, itu saya singkat-singkatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Humaidi atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada Bu Mike, jika sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Bu Mariani dan Ispurnatin tadi, bisa dijawab. Dan juga saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya, kepada Ibu Nindi Ayu, dengan materi struktur organisasi madrasah, fungsi, tugas, wewenang, sistem kinerja organisasi, dan efektivitas kinerja dalam mencapai visi, misi, dan tujuan madrasah yang efektif dan efisien dalam kaitannya dengan MBS. Dan kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan paparan materi dari Pak Humaidi, silahkan yang ingin bertanya. Mohon izin Pak Evan, ingin bertanya kepada materi yang kedua. Ya baik, silakan Pak Budianor untuk bertanya. Ya, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan. Pertanyaannya ringkas saja. Bagaimana cara lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budianor atas pertanyaannya. Baik, kepada Bu Mike ataupun Pak Humaidi, silahkan jika ingin menjawab pertanyaan yang sudah kita lampirkan di grup ini tadi.
Silahkan dijawab sambil menunggu Bu Nindi merekam pemaparannya. Mohon PowerPoint-nya di-share ya Pak Evan yang maju berikutnya. Semuanya aja. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Mariani. Yang pertama mengenai intinya adalah ciri kesuksesan dan keberhasilan dalam kepemimpinan situasional pada era digital. Itu adapun ciri kesuksesan dan keberhasilan kepemimpinan situasional di era digital, yang pertama itu adalah performa finansial yang lebih kuat membawa pendapatan yang besar dengan pertumbuhan profit. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus berani dalam mengeluarkan kasarnya seperti ini, mengeluarkan modal sedikit atau usaha kecil tapi menghasilkan yang sangat besar seperti itu. Kemudian yang kedua, karyawan puas dan merasa dilibatkan. Dalam hal ini semua karyawan itu akan merasa puas dan merasa dilibatkan. Tentu saja dalam kepemimpinan situasional itu seorang pemimpin akan memberikan perlakuan yang berbeda, hanya memiliki pengalaman dan keahlian yang berbeda pula seperti itu. Kemudian budaya inklusif dan budaya kepemimpinan yang kuat. Ini maksud seorang pemimpin dalam konsep situasional, dia harus memberikan teladan terhadap bawahannya serta harus mengetahui kelemahan dan kelebihan anak buahnya. Yang menyederhanakan pengambilan keputusan. Jadi maksudnya jika kita ingin memberikan suatu keputusan atau mengambil suatu keputusan dalam suatu forum rapat, maka keputusan itu harus disederhanakan yang lebih memudahkan diterima oleh bawahannya dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Yang kelima, memprioritaskan keberagaman dan inklusi. Keenam adalah mendengarkan eksekutif muda. Jadi maksudnya di situ adalah harus sebagai seorang pemimpin dalam konsep situasional, kita juga harus bisa mendengarkan dan mengambil pengalaman dari eksekutif muda, kemudian kita saring, kita cerna, yang kemudian hasil yang baiknya kita ikuti seperti itu. Kemudian pada pertanyaan kedua tentang punya Bu Mariani tentang contoh real teori kepemimpinan situasional untuk kematangan pada M1, M2, M3, dan M4, itu bisa saya berikan contoh seperti ini. Untuk pada tingkat kematangan rendah atau M1, di situ tadi sudah saya jelaskan pada makalah di muka bahwa tidak mau dan tidak mampu. Artinya contoh perilaku kepemimpinan pada kepemimpinan situasional, contohnya saja di sini pada instruksi sarjana atau S1, pada S1 bukan sarjana ya, ini maksudnya S1 itu adalah instruksi tugasnya itu bahwa tinggi tugas dan rendah hubungan, artinya kepemimpinan itu terlalu banyak memberikan tugas kepada bawahannya namun hubungannya miskomunikasi seperti itu. Kemudian rendah ke sedang atau yang disingkat dengan M2, itu si bawahannya tidak mampu atau tidak mempunyai keahlian tapi punya keinginan untuk melakukan. Jadi perilaku kepemimpinan pada konsep situasionalnya tinggi tugas dan tinggi hubungan, maksudnya di sini walaupun tugasnya itu banyak tapi hubungan antara pemimpin dan bawahan yang diberikan tugas terjalin dengan baik, tidak miskomunikasi pada kematangan M1, sehingga bawahannya walaupun diberi tugas itu banyak, dia tidak merasa terbebani, dia merasa terhibur dan merasa senang seperti itu. Kemudian yang ketiga,
kematangan sedang ke tinggi atau yang disingkat dengan M3, maksudnya adalah mampu tapi tidak mau. Maksudnya di sini adalah si bawahan itu punya keahlian, punya keterampilan yang ditugaskan oleh pemimpinnya terhadap dia, tapi dia tidak mau melaksanakan. Jadi di sini maksudnya adalah perilaku kepemimpin dalam konsep situasionalnya itu adalah rendah tugas dan tinggi hubungan. Maksudnya jarang memberikan tugas terhadap bawahannya, tapi sangat efektif, maksudnya sangat akrab dengan bawahannya, pemimpinnya, supel, boleh dibilang seperti itu, tapi tidak pernah memberikan tugas terhadap bawahannya, sehingga bawahannya terbiasa untuk santai, jadi tidak terlalu menggubris dengan apa yang diberi oleh pemimpinnya ketika suatu waktu dia memberikan tugas terhadap bawahannya. Kemudian tinggi atau yang disingkat dengan M4, si bawahan ini mau dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinannya dan mampu untuk melaksanakan. Konsep perilaku kepemimpinan dalam konsep kepemimpinan situasionalnya adalah rendah tugas dan rendah hubungan. Jadi di sini sepertinya tergabung dari ketiga perilaku kepemimpinan pada ketiga konsep situasional di atas, sehingga rendah tugas dan rendah hubungan ini maksudnya adalah pemimpinnya itu jarang memberikan tugas kepada bawahan, juga jarang berkomunikasi dengan bawahan, selain juga miskomunikasi, juga tidak pernah memberikan tugas, sehingga bawahannya atau karyawannya itu lebih merasa bosan seperti itu, sehingga yang tadinya memang mampu akhirnya menjadi tidak mampu karena merasa tidak pernah digunakan kemampuan dan keahliannya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Ispurnatin itu menanyakan contoh kepemimpinan situasional di tingkat sekolah secara real. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Untuk tingkat sekolah itu maksudnya adalah kepala sekolah itu dia menggunakan konsep kepemimpinan situasional yang benar dan baik, maka dia akan bisa memotivasi kerja guru serta mendorong guru lebih produktif dan meningkatkan kinerja seorang guru yang diharapkan dalam mewujudkan tujuan sekolah yang hendak dicapai berdasarkan dengan misi sekolah yang sudah ditetapkan bersama. Seperti itu contoh realnya. Demikian jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Bu Mariani dan Bu Ispurnatin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih ada peluang pertanyaan satu lagi untuk Pak Humaidi. Daripada kosong, saya menyampaikan tentang pembahasan kita tentang analisis SWOT hari ini. Antara kekuatan, yaitu strength, kekuatan dan kelemahan. Kalau ada kekuatan tentu ada satu semangat untuk kita meraih satu tujuan dalam satu pendidikan tersebut. Tapi bila kelemahan itu dan kita tidak bisa membaca peluang dan tantangan tadi, apa jadinya kira-kira Pak Humaidi? Nah, ini mungkin pertanyaannya ini untuk menambah wawasan kita saja ya. Tapi apa yang terjadi ketika kita tidak bisa membaca peluang bahwa kita punya kekuatan dan kita juga punya. Terima kasih Bu Miki atas jawabannya. Alhamdulillah, sama-sama Bu Mariani. Terima kasih Bu Mike atas penjelasan contoh-contoh dan jawabannya. Mantap, terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama Bu Ispurnatin. Alhamdulillah puas. Bu Nindi dipersilahkan untuk memaparkan materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Organisasi Sekolah dan Efektivitas Kinerja dalam Mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah yang Efektif dan Efisien, dan kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ayat 1 pasal 1 yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pendidikan tentu diperlukan adanya organisasi. Organisasi sendiri diartikan oleh Sondang P. Siahaan yang berarti unit yang dikoordinasikan yang berisi paling tidak 2 orang atau lebih yang fungsinya adalah untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat tujuan bersama. Sedangkan kalau menurut Chester Bernard mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama atau cooperative activities antara 2 orang atau lebih. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa organisasi sekolah itu suatu usaha yang dilakukan oleh 2 orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ayat 1 pasal 1. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan adanya struktur. Nah, struktur organisasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama struktur sentralisasi dan struktur desentralisasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PowerPoint saya yang bagian 3 dengan judul struktur organisasi. Bisa dilihat di situ jelas sekali perbedaan bagaimana penerapan sentralisasi dan desentralisasi. Singkatnya bahwa sentralisasi adalah yang dimana keputusan dan tanggung jawab itu diberikan kepada pusat, sepenuhnya adalah wewenang pusat. Misalnya mengenai kurikulum, kemudian bangunan sekolah, penyelenggaraan ujian, alat-alat pelajaran, soal, dan itu semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan struktur desentralisasi adalah yang dimana di sini pemerintah pusat memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tujuan-tujuan pendidikan, yang dimana tiap daerah itu diberi otonomi yang sangat luas untuk menentukan tujuan pendidikan seperti hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pendidikan seperti rencana-rencana pendidikan, penentuan personel guru, gaji guru, buku pelajaran, dan juga pembangunannya. Sehingga di situ sehingga di dalam struktur organisasi yang menerapkan desentralisasi terlihat jelas bahwa kepala sekolah itu bukan hanya jadi seorang kepala sekolah, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang punya tanggung jawab luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh sekolahnya. Nah, dengan diterapkannya struktur desentralisasi ini, maka tiap-tiap sekolah itu mempunyai ruang gerak yang luas dalam mencapai hasil yang diinginkan oleh sekolahnya masing-masing. Oleh sebab itu, adanya manajemen berbasis sekolah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas sekolah yang ada sesuai dengan kondisi yang ada pada daerahnya masing-masing, sehingga tidak
mesti tidak harus pada komando dalam satu pusat saja, tetapi juga disesuaikan dengan yang ada. Di slide selanjutnya itu bisa dilihat tentu perbedaan bagaimana yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Salah satunya adalah yang awalnya kita diatur, sedangkan pada desentralisasi manajemen berbasis sekolah ini kita menjadi bagaimana kita sekolah-sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang the best sesuai dengan tujuan kita. Nah, tentu untuk mencapai tujuan pendidikan ini kita tentu adanya teamwork yang harus dilaksanakan. Kemudian dalam mencapai tujuan itu pun diimplementasikan dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, dalam kaitannya dengan MBS, maka struktur organisasi ini mempunyai peran yang amat penting. Bukan hanya kepala sekolah saja yang memberi komando dan memberi perintah, bukan hanya kepala sekolah yang bertanggung jawab, tapi seluruh organisasi pendidik maupun tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kinerja dan kualitas sekolah. Jadi di situ kepala sekolah dan jajarannya dan staf-stafnya itu bekerja sama dalam dalam mencapai tujuan sekolah yang sudah diimplementasikan dalam visi dan misinya. Jadi adanya teamwork, kerjasama, serta inovasi-inovasi yang tinggi dan motivasi terhadap motivasi diri dalam mengembangkan sekolah itu tentu sangat diperlukan. Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan manajemen berbasis sekolah, organisasi sekolah, dan efektivitas kinerja dalam mencapai visi misi, maka tentu adanya input, proses, dan output di dalamnya. Nah, berkaitan dengan input, proses, dan output bisa dilihat di poin-poinnya di PowerPoint saya. Di situ bisa dilihat. Nah, kaitannya manajemen berbasis sekolah, organisasi sekolah, dan efektivitas kinerja dalam mencapai visi misi itu bisa kita lihat bahwa kunci terhadap suksesnya manajemen berbasis sekolah itu ada pada kerjasama yang ada di dalam struktur organisasi sekolah itu. Jadi bukan hanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya saja, tetapi juga bagaimana setiap komponen yang ada dalam struktur organisasi itu mampu bekerja sama dan menjadi sumber daya yang kreatif dan inovatif dalam mencapai visi dan misi. Jadi bukan hanya kepala sekolah, tetapi juga seluruh jajarannya, pendidik dan tenaga kependidikan bekerja sama dalam mencapai visi dan misinya, visi, misi, dan tujuan sekolah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, itu saja penjelasan pemaparan dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nindi atas pemaparan materinya, dan dipersilahkan kepada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan kepada materi Bu Nindi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Evan, izin bertanya untuk Bu Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Nindi tentang makalahnya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Pendidikan Islam. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Ibu Nindi sebuah cara dalam sebuah lembaga pendidikan itu bisa merekrut atau membuat tenaga pendidik yang profesional. Mengingat jika kita memberikan sebuah imbalan yang gaji besar yang kita berikan itu belum tentu membuat seorang tenaga pendidik itu betah berada di sebuah lembaga pendidikan. Apakah kita memberikan gaji yang minimum kepada tenaga pendidik itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, ini pertanyaan terus menarik. Ini materinya Bu Nindi tentang MBS ya. Benar kata Bu Nindi, MBS kita berlangsung bisa mencapai tujuan. Idealnya kalau memang benar-benar saling bekerja sama seluruh komponen yang ada. Yang dipaparkan tadi itu adalah bahwa dalam struktur organisasi itu semua punya bagian-bagian job description-nya, ada tugas masing-masing. Nah, faktanya di lapangan, ini saya soroti kepala sekolah dulu. Seharusnya kepala sekolah itu, saya kalau mendengar penjelasan Bunda Tutut bahwa seorang pemimpin itu yang pertama dia harus berani. Yang kedua, bermimpilah lebih banyak. Setelah bermimpi lebih banyak, dia harus bisa mengambil satu keputusan. Nah, setelah mengambil keputusan, dia harus bisa membuat satu perubahan. Nah, pertanyaannya, banyak sekarang kepala sekolah ini yang tidak ada 4 kriteria tadi itu. Nah, bagaimana agar MBS kita itu bisa berlangsung dengan baik? Apakah ada semacam teknik atau metode dari sumber daya manusianya yang kurang berkompeten tadi? Dan sekarang para kepala sekolah itu juga saya pikir tidak mengambil rambu-rambu kadang-kadang. Nah, siapa yang dekat dengan pejabat ya silakan, itu kita baca dalam situasi tertentu ya, tapi tidak semua. Tapi banyak juga kepala sekolah yang mempunyai kriteria tersebut, berani, bermimpi lebih banyak, ambil keputusan dan berani berubah. Jadi mohon masukannya ya Bu Nindi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu Martiani. Yang pertanyaan, jika ada kekuatan tentu ada semangat untuk meraih. Jika tidak mampu membaca peluang, bahwa kita mempunyai kekuatan, apa yang terjadi? Jadi sebuah lembaga pendidikan tentunya harus mengetahui problematika lembaganya. Nah, mungkin semua lembaga pendidikan hampir saya pikir mempunyai problematika di lembaga pendidikannya. Jadi lembaga pendidikan itu harus mengetahui bagaimana kekuatannya, kelemahannya, peluang maupun ancaman, sehingga bisa melahirkan solusi-solusi cemerlang dan bisa menghantarkan lembaga pendidikan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi jika seandainya lembaga pendidikan tidak bisa membaca peluang, jadi saya pikir pendidikan itu tidak akan maju, akan mengalami kemunduran, mungkin seperti itu. Jadi tentu pemimpin lembaga atau perusahaan tidak menginginkan perusahaannya jatuh bangkrut. Begitu juga dengan lembaga pendidikan, tidak ada yang menginginkan jatuh terperosok hanya karena persoalan salah pengelolaan. Nah, jadi saya pikir ini akan mengalami seperti penjelasan saya tadi, akan mengalami terperosok ke arah yang kurang baik lah terhadap lembaga pendidikan itu. Karena memimpin suatu lembaga pendidikan atau perusahaan itu harus mengerti lah terhadap manajemen. Hanya ilmu manajemen penting untuk kita pelajari dan terapkan. Bagaimana itu manajemen yang lain-lainnya. Pemimpin bisa mengetahui bagaimana problematika internal maupun eksternalnya. Maka salah satunya yaitu tadi adalah strategi menganalisis seperti tadi ya. Jadi intinya jika tidak bisa mampu membaca peluang, maka
lembaga pendidikan atau perusahaan akan mengalami kebangkrutan, mungkin seperti itu Bu Mariani. Mudah-mudahan bisa diterima dan mohon arahan lagi jika ada masukan dari Ibu sendiri ataupun teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Pak Budianur. Yang pertanyaan tadi memang agak sulit sepertinya. Itu bagaimana lembaga pendidikan Islam meningkatkan SDM yang cerdas dan kompetitif, ya. Jadi yang ditanyakan beliau adalah cara berarti ada kiat-kiat atau cara-cara yang harus dilaksanakan. Menurut pengalaman saya itu pertama adalah beraktualisasi diri melalui olah hati atau untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan anak punya serta budi luhur seperti berbudi pekerti luhur dan berkepribadian unggul. Yang kedua, beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan keindahan dan kehalusan seni dan budaya serta kompetensi untuk mengapresiasinya. Yang ketiga, beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik dan simpatik, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta ceria dan percaya diri, menghargai kebinekaan dalam masyarakat dan bernegara. Yang keempat yaitu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima yaitu beraktualisasi diri melalui olahraga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil serta mengaktualisasikan diri. Mungkin itu ya cara lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan SDM yang cerdas dan kompetitif. Mungkin sekian yang jawaban saya. Mudah-mudahan tambahan dari teman-teman yang lain. Mohon arahannya dan bimbingan kepada saya untuk menyempurnakan jawaban saya yang terbatas, dan khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Ibunda Tutut. Sekian. Terima kasih Pak Humaidi untuk jawabannya. Selanjutnya penanya Pak Budianur maupun Pak Mariani, jika masih ada yang jelas silahkan ditanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan untuk saya memaparkan makalah saya yang berjudul Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengendalian Kinerja Tenaga Kependidikan Menggunakan Desain Organisasi Madrasah yang Efektif dan Efisien. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat atau hal yang sangat mendasar, mengingat pendidikan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan manusia. Berkualitas tidaknya seseorang dipengaruhi sejauh mana kualitas pendidikan yang didapatnya di bangku sekolah atau masyarakat. Pendidikan menurut Maida dapat didefinisikan sebagai humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu upaya untuk membantu manusia untuk dapat bereksistensi sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional berupaya mengadakan perbaikan dan pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dalam bentuk pembaharuan kurikulum, penataan guru, peningkatan manajemen pendidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan pembaharuan ini diharapkan dapat menghasilkan manusia yang kreatif, yang pada akhirnya mutu pendidikan di Indonesia bisa meningkat. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya buat dalam saya adalah bagaimana perencanaan dalam pendidikan, kemudian bagaimana pengorganisasian di dalam pendidikan. Pembahasan definisi manajemen.
Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno atau manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lainnya, serta sumber-sumber lainnya menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dari beberapa pendapat tentang manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, penggerakan dan pengendalian atau pengawasan, serta evaluasi yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu dan ada melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian fungsi-fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, pelaksanaan, dan fungsi evaluasi. Apabila fungsi-fungsi yang diatur dalam manajemen tersebut sudah terlaksana, dapat dievaluasi dengan menggunakan analisis SWOT dengan menggunakan untuk melihat tingkat keberhasilannya dengan menggunakan indikator keberhasilan. Analisis SWOT ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, kemudian standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Mutu pendidikan. Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat dalam konteks pendidikan. Pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Prinsip-prinsip mutu pendidikan. Ada beberapa prinsip yang perlu dijadikan pedoman dalam menetapkan mutu pendidikan. Antara lain, 1. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. 2. Kesulitan yang dihadapi oleh para profesional pendidik adalah ketidakmampuan mereka dalam menghadapi kegagalan sistem yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada. Yang ketiga, mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pemimpin kantor, dalam hal ini Kemenak, mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, teamwork, dan kerjasama. Selanjutnya, kunci utama dalam peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Karakteristik pendidikan bermutu. Menurut Gronsos dalam Engkoswara dan Aan Komaria, kriteria dalam menilai kualitas jasa yang bermutu adalah 1. Professionalism and skill, 2. Attitude and behavior, 3. Accessibility and flexibility, 4. Reliability and trustworthiness, yang kelima recovery, yang keenam reputation and credibility. Selanjutnya, standar mutu pendidikan. Standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari standar-standar nasional pendidikan, yaitu meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, kemudian standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, aspek-aspek peningkatan mutu pendidikan. 3 komponen yang sangat terkait dan memiliki kedudukan strategis, yaitu pendidik atau guru, kemudian kurikulum dan pengajaran. Kemudian penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer atau kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan, yaitu senantiasa memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan dari pihak-pihak yang terkait. Antara lain dari pemerintah, yaitu keinginan pemerintah, yaitu kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, dari siswa dan orang tua, keinginan mendapat pelayanan yang baik dengan hal dalam hasil tamatan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, guru dan karyawan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan.
Yang kelima, investor, yaitu untuk mengharapkan reputasi yang baik. Selanjutnya, institusi lain yaitu membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai. Kesimpulan, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Di dalam manajemen terdapat kegiatan yang merupakan fungsi dari manajemen yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Saran: dalam hal ini, penulis berharap kepada seluruh pihak yang mempunyai kemampuan terhadap pengembangan ilmu kiranya dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat ilmiah dan konstruktif untuk melengkapi makalah penulis yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Semoga pembahasan makalah ini tentang fungsi dan manajemen dapat menambah wawasan dan membuat organisasi lembaga mencapai tujuan, dapat menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, serta mencapai efisiensi dan efektivitas dari lembaga atau kita sebut dalam hal ini terutamanya adalah sekolah. Demikian pembacaan makalah dari saya kembalikan kepada operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budianur atas pemaparan materinya. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Pak Budianur terkait materi yang dilakukan oleh beliau tadi, dipersilahkan. Juga atas jawaban Pak Humaidi untuk pertanyaan Bu Mariani dan pertanyaan Pak Budianur tadi, mohon ditanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Humaidi yang telah memberikan jawaban yang cukup luas, memuaskan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar pemaparan Pak Budi di awal tadi, saya menangkap bahwa tingkat kreativitas, bukan kreativitas tapi tingkat pendidikan seorang itu mempengaruhi tingkat kualitas dan kesejahteraan seseorang. Nah, ada suatu fenomena di masyarakat yang telah kita lihat bersama mungkin. Jadi ada orang yang tingkat pendidikan formalnya itu rendah, ya, bahkan ada yang tidak lulus SD, tetapi mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Misalnya ada yang mampu membuat sebuah televisi, bahkan sampai membuat helikopter, ya. Nah, tetapi ada juga kebalikannya, ada yang mempunyai tingkat pendidikan formal yang tinggi, tetapi masih rendah kreativitas dan kurang inovatif, ya. Bahkan sampai ada pernyataan dari Pak Menteri yang menimbulkan pro dan kontra di kita. Yang saya tangkap seperti ini kalau tidak salah, ya, pernah berkata beliau, saat ini kita dalam situasi di mana pendidikan yang tinggi itu tidak menjamin mutu, ya. Nah, menurut Pak Budi, bagaimana tanggapan Pak Budi mengenai hal tersebut? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Humaidi. Saya hanya mempertanyakan tadi, melihat dan mendengar paparan PPT Pak Budi tadi, karena saya kurang begitu paham terhadap bahasa Inggris atau bahasa lain, yaitu di bagian karakteristik pendidikan bermutu, ya. Jadi di situ ada dalam menilai kualitas jasa yang bermutu ada 6 poin itu. Saya mempertanya itu, minta penjelasan sama Pak Budi apa bahasanya seperti itu. Itu ya, ada 6 poin, yaitu professionalism and skill, attitude, apa itu kan, accessibility, reliability, competence and credibility, itu pokoknya ada 6 itu, minta penjelasannya. Terus yang kedua, aspek-aspek peningkatan kan, ya, ada 3 komponen kita lihat di PPT-nya itu, yang memiliki kedua konsep strategis, yaitu pendidikan atau guru, yang kedua kurikulum, dan ketiga pengajaran. Nah, kan itu di bidang pendidikan atau guru. Nah, apakah
pendidikan bermutu jika kita melihat di lapangan ya, ada guru yang berpendidikan yang sebenarnya bukan latar belakang dari guru ya, latar belakang atau ya mungkin pendidikannya bukan pendidikan guru atau bukan sejarah pendidikan atau apalah seperti itu, ada yang seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu apakah dapat meningkatkan mutu pendidikan atau bahkan sebaliknya, mungkin itu yang saya tanyakan, karena saya bertanya-tanya juga selama ini. Saya dulu pernah di guru saya ada yang bukan orang pendidikan, itu orang ya mungkin sejenak itulah ya, mungkin itu yang saya tanyakan. Sekian. Ya, terima kasih kepada Pak Haryono yang memberikan pertanyaan tentang bagaimana pengaruh tingkat pendidikan seseorang itu mempengaruhi keberhasilan seorang dalam masyarakat. Sementara itu dalam fenomena beberapa waktu ini terlihat katanya yang istilahnya yang kurang dalam mengenyam pendidikan formal mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi. Dicontohkan tadi seseorang yang tidak tamat sekolah dasar kasar seperti itu bisa membuat helikopter, dan juga seseorang yang istilahnya sekolahnya formalnya sampai tingkat dan sarjana mungkin ada yang kurang kreativitas dan inovatif, sampai Pak Menteri menyampaikan bahwa tingkat pendidikan itu tidak sampai ada anggapan bahwa sekolah S1 itu tidak perlu seperti sekarang, makanya mau dirombak. Mungkin begini Pak, bagaimanapun juga untuk pendidikan itu tentu sangat berpengaruh terhadap perilaku dan tingkah laku setiap orang. Begini, memang ada, tapi kan itu sebagian kecil orang yang tidak berpendidikan formal. Memang ada yang tingkat kreativitasnya tinggi, itu tergantung bakat, kemudian juga nasib. Demikian juga orang yang berpendidikan tinggi, itu tidak semuanya juga yang gagal. Dan bahkan itu dapat dikatakan menjadi syarat mutlak seseorang untuk menduduki suatu jabatan misalnya. Sampai-sampai sekarang kan anggota dewan itu minimal harus berpendidikan SMA. Bahkan untuk kepala sekolah pun dijadikan syarat minimal sekarang untuk untuk kepala desa minimal berpendidikan SMA, meskipun dia tidak kreatif atau inovatif. Nah, jadi demikianlah untuk di negara kita sementara ini tetap tetap memandang status kependidikan itu dipandang dari sudut tingkat pendidikannya. Kira-kira demikian. Mohon maaf, mungkin juga perlu tambahan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore Bunda Tutut. Semoga kita selalu sehat semua. Ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan mengenai tema Pak Budi, yaitu akhir-akhir ini era ataupun wabah COVID-19 ini, trennya pembelajaran daring online kira-kira ditinjau dari kualitasnya seperti apa, dan kira-kira output yang dihasilkan bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Joko ya atas pertanyaannya. Untuk Pak Budianur, silakan Pak Budianur untuk mempersiapkan jawaban, dan juga bagi rekan-rekan yang lain yang belum bertanya dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Ya, pertanyaan kami ini terkait dengan materi dari Pak Budi Anur tentang peningkatan mutu pendidikan. Nah,
yang dalam meningkatkan mutu pendidikan itu tidak terlepas dari yang namanya guru dan juga kepemimpinan yang profesional sebagaimana yang di slide tadi yang dipaparkan oleh Pak Budi Anur. Nah, ini ada kaitannya juga dengan musibah yang menimpa kita sekarang ini, yaitu adalah COVID-19. Khususnya mengenai guru honorer. Ya, guru honorer. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga, pastinya guru akan berusaha untuk meningkatkan pengajarannya. Namun ini juga sebaiknya berbanding lurus dengan apa yang dia akan terima berupa gaji misalnya dari sekolah. Nah, mungkin banyak Bapak dan Ibu yang mengalami, yaitu tentang mengenai gaji honorer ini yang sekarang mungkin ada yang tidak diberikan gaji atau tidak tahu kemana lagi mau diambilkan bagiannya. Apalagi misalnya kalau dana bos belum ada dan kita nggak tahu lagi, sementara mereka guru honorer dan mereka cuma mengharapkan penghasilan dari situ. Apatah lagi kalau misalnya mereka punya keluarga dan dua-duanya atau suami istri lah guru honorer semua di tempat kita misalnya. Alhamdulillah sempat juga berbincang-bincang tadi dengan salah satu kepala sekolah teman kita di MP ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ini membutuhkan profesionalisme seorang pemimpin, bagaimana caranya dia mengelola dan mengatur akan hal tersebut. Nah, kalau Pian misalnya sebagai seorang kepala sekolah, kira-kira apa strategi Pian untuk menggaji, memberikan gaji dari guru honorer tersebut yang notabene itu sudah nggak ada lagi posnya yang mau diberikan, yang mau diambilkan, nggak tahu karena dana bos yang mungkin nggak ada, mungkin dari komite juga terlambat pembayaran, ya jadi seperti itu kondisinya Pak. Mohon tanggapannya dan mohon diberikan pencerahan dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Humaidi yang telah memberikan pertanyaan. Kalau nggak salah tadi mohon penjelasan tentang istilah-istilah dalam karakteristik pendidikan bermutu. Yang pertama, professionalism and skill. Di sini yaitu menjadi kriteria utama suatu jasa yang bermutu. Kemudian para pelanggan percaya bahwa sumber daya manusia penyedia jasa memiliki syarat profesionalisme dan keahlian yang mumpuni, yaitu sekaligus dapat menghasilkan yang bermutu. Jadi begini Pak, profesional dan skill itu istilahnya kemampuan dan kemampuan seseorang dalam pekerjaannya, profesional ya. Yang kedua, istilahnya behavior, yaitu masalah sikap dan perilaku yang ditunjukkan seorang penyedia jasa, dalam hal ini guru ya, dalam melayani melaksanakan proses belajar mengajar, yaitu sangat empatik dan sangat membantu. Yang selanjutnya, accessibility and flexibility, yaitu proses yang dirancang secara fleksibel untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan akses, jadi keterbukaan. Kemudian reliability dan trustworthiness,
yaitu seseorang itu harus mempunyai reputasi yang baik serta selalu menjaga kepercayaan pelanggan, membuat para pelanggan percaya dan yakin dengan apa yang diberikan oleh penyedia jasa adalah suatu pelayanan yang bermutu. Jadi kita sebagai seorang guru memang harus profesional dan mampu menciptakan kepercayaan siswa kepada kita bahwa kita tuh memang guru yang profesional. Yang selanjutnya recovery, yaitu saat terjadi kesalahan atau kekeliruan, pelanggan itu tidak terlalu cemas, dalam halnya siswa tidak terlalu cemas dan khawatir karena mereka percaya kita sebagai penyedia jasa dalam dapat membantu dan memecahkan masalahnya. Dan selanjutnya reputation and credibility, yaitu image yang dibuat penyedia jasa, yaitu menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan. Yang selanjutnya tentang aspek-aspek dalam peningkatan mutu pendidikan. Ada 3 hal yang beliau pertanyakan tentang pendidik atau guru, kemudian kurikulum dan pengajaran. Fakta dan realita di lapangan, katanya gini. Apakah seseorang guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan yang diajarkannya? Karena di beberapa sekolah itu ada seorang, misalnya gini, seorang sarjana perikanan di sekolah itu mengajar IPS. Kemudian ada juga sarjana ekonomi mengajar olahraga. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau menurut aturan yang memang betul-betul bahwa profesionalisme itu juga harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tapi itu menurut aturan, tapi kalau di lapangan memang seperti itu. Banyak sekolah yang gurunya itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dengan yang diajarkan. Jadi dapat dikatakan bahwa apakah itu dapat meningkatkan mutu pendidikan ataupun istilahnya tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan itu, jawabannya relatif. Karena apa? Di satu sisi kita kekurangan guru, di satu sisi menuntut guru harus profesional. Itulah dilema pendidikan kita, banyak kendala-kendala yang dihadapi. Jadi untuk sementara saya menjawab itu dapat meningkatkan, bisa jadi juga kan, karena memang gurunya nggak ada, jadi istilahnya pakai yang ada saja gitu. Kira-kira demikian dulu penjelasan dari saya. Mohon tambahan dari rekan-rekan, terima kasih. Mohon bimbingan juga dari Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Evan sebagai moderator yang memberikan pertanyaan lagi dari Pak Joko. Ini yang ketiga ya, ya Bapak, kita saris. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Evan sebagai moderator yang memberikan pertanyaan lagi dari Pak Joko. Ini yang ketiga ya, ya Bapak, kita sehari sama-sama belajar ya. Pertanyaan dari Mas Joko tanpa D. Pembelajaran daring ditinjau dari segi kualitasnya seperti apa, output yang dihasilkannya bagaimana. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Nanti juga minta tambahan penjelasan dari yang lebih berpengalaman, ini dari rekan-rekan yang lain ya. Kalau menurut ditinjau dari segi kualitasnya, kalau menurut saya pribadi ya, itu bolehlah kalau di sana. Karena apa? Fasilitas lengkap dan sebagainya. Kalau di tempat kita, kadang-kadang sinyalnya ada, kadang-kadang nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Ini kan sudah kita alami sekarang ini. Dari beberapa hari ini libur turun ke sekolah, jadi pembelajaran lewat online itu suatu pengalaman baru juga bagi kita ya. Tapi itulah usaha kita, ditinjau dari segi kualitasnya. Saya rasa kalau memang betul-betul kita menjalankan itu, kemudian siswa juga istilahnya mengikuti dengan halnya seperti kita. Kalau kita seperti ini, kita saat ini kan melakukan seperti ini lewat online. Kalau mengikuti dari awal, itu insya Allah ilmunya tetap dapat dan berkah ya.
Kemudian untuk output yang dihasilkannya bagaimana? Nah, ini untuk outputnya ini kita lihat saja angkatan 2020 ini angkatan yang tanpa ujian, tanpa ulangan, lulus semua ya, tanpa ulangan, tanpa ujian, lulus semua, tanpa. Ya, siap. Ini banyak pertanyaan yang sangat menarik, terutama yang dari ujung Nusa Tenggara Timur ya, Sulawesi ya. Oh, kenapa mesti pulang Pak? Kenapa nggak di Al-Jali saja? Wani Piro. Oke. Ini Pak Evan ya, kita berhenti dulu, kita akan sholat maghrib. Tapi saya di sela-sela ini saya akan menyampaikan hal-hal tanggapan yang barangkali nanti diskusinya akan lebih hidup lagi ya. Oke, mohon berkenan dan di sela-selanya silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi semuanya ya. Yang pertama adalah Ibu Mika. Penyajiannya bagus meskipun ada beberapa kata yang perlu diperbaiki, baik penyebutan maupun pengetikannya. Oke. Yang perlu kami sampaikan bahwa kepemimpinan itu kan adalah sebuah proses mempengaruhi orang lain, ya, proses mempengaruhi orang lain. Nah, pendekatannya banyak, modelnya banyak, sistemnya banyak. Nah, yang perlu diingat untuk semuanya bahwa model-model, pendekatan, strategi, apapun namanya, tidak ada yang sempurna. Maka sebagai pemimpin bisa menggunakan beberapa pendekatan yang intinya adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi, bisa memberdayakan secara maksimal, efektif, efisien, dan produktif. Itu saja kata kuncinya. Oke. Ya, selanjutnya saya akan memberikan masukan kepada makalahnya Bu Nindi ya. Oke, makalahnya bagus. PowerPoint-nya bagus, penyajiannya bagus, jelas. Namun yang perlu diperjelas lagi dalam diskusi ini bahwa sebuah struktur baik saja tidak cukup. Jadi harus dibarengi dengan penempatan orang-orang yang memang betul-betul proporsional dan profesional. Oke. Maka diperlukan strategi penetapan dari struktur organisasi, job description, dan SOP-nya. Nah, di situ SOP-nya tidak jelas. Nah, mengapa mesti harus menggunakan SOP dalam manajemen masuk di dalam teori manajemen strategik untuk mencapai visi misi secara efektif, efisien, dan produktif, sehingga apa itu dikatakan produktif, bahwa kinerjanya meningkat gitu. Kinerjanya adalah, rumusnya adalah ability plus motivation sama dengan kinerja. Nah, itu kalau SOP-nya jelas, standar operasional prosedurnya jelas, dan itu kalau sudah settle, itu betul-betul organisasi itu akan efektif, efisien, dan produktif. Nah, disitulah diperlukan kepemimpinan yang cerdas, kepemimpinan yang cepat, tepat dalam pengambilan keputusan sesuai perubahan, kepemimpinan yang memberdayakan orang-orang
seluruhnya staf itu ikut berpartisipasi. Terus diperlukan pemimpin yang berani, betul itu yang dikatakan penanya tadi. Kalau tidak berani, dia akan hanya menunggu cuklak cuknis, ya. Itu penting, tetapi bagaimana terobosan-terobosan untuk melampaui batas maksimal? Karena kita harus berbeda, harus melakukan perubahan-perubahan dengan cepatnya. Nah, disitulah diperlukan pemimpin yang berani. Semoga sehat selalu dan membawa berkah perjalanannya. Sehat, semangat, kembali lagi meneruskan kuliahnya. Salam untuk keluarga Pak Zainal. Terima kasih. Terima kasih Bunda Dr. Hajah Tutut dan rekan-rekan sekalian. Diskusi kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan setelah Ba'da Isya pukul 19.00. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi Pak Ivan, terima kasih. Saya lagi di Malang nungguin mau cucu 2 ini. Modal nekat. Meskipun larang tapi alhamdulillah sehat. Mohon doanya ya. Untuk teman-teman dan Pak Evan ya bisa dimulai nanti setelah Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat Ibu dapat cucu lagi. Semoga Ibu beserta keluarga di sana sehat-sehat selalu. Dan mudah-mudahan ini cepat berlalu agar kita bisa berkumpul kembali langsung bertatap muka di Palangkaraya. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Selanjutnya giliran Ibu Nindi tadi untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kawan. Silakan Bu Nindi. Oke, siap Pak Evan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Isti mengenai bagaimana cara merekrut pendidik yang profesional. Kalau merekrut berarti posisinya belum masuk ke pendidikan itu, baru merekrut. Kalau merekrut sih kalau menurut saya yang pertama maksudnya pemimpinnya dulu. Sebelum merekrut itu pemimpinnya dulu bisa apa tidak menjadi pemimpin yang profesional, yang mempunyai karakteristik jiwa-jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab, berani, jujur, adil, dan lain sebagainya. Bisa apa tidak dulu? Kalau misalnya pemimpinnya saja tidak profesional, ya bagaimana dia merekrut orang yang profesional. Pemimpinnya dulu bisa apa tidak menjadi orang yang digugu dan ditiru. Terus kalau misalnya mau merekrut sih, kalau menurut saya
sebelum menerima itu adakan tesnya ya, mulai dari tes kompetensi, tes pengetahuan, tes skill, ya sesuai dengan kebutuhan standar profesionalisme yang diinginkan oleh sekolah tersebut saja. Apa yang diinginkan lah itu yang dites. Kalau menurut saya sih itu cara merekrut pendidik yang profesional. Jadi nggak asal pendidiknya, ya nggak asal masuk karena bersaudara dengan si A si B. Kalau menurut saya sih itu kalau mau merekrut. Tapi kalau sudah posisinya sudah ada dan pendidik itu belum profesional, menurut saya itu 3. Yang pertama, tetap pemimpin itu bisa ditiru apa tidak. Kemudian yang kedua, kalau memang pendidik yang ada belum dirasa profesional, sebagai seorang pemimpin harus sigap melihat keadaan seperti itu dengan cara identifikasi SWOT, kemudian ya dilihat bagaimana cara supaya pendidik ini mau kita arahkan ke menjadi orang yang profesional, ya dengan cara sentuh hatinya maka kau dapatkan segalanya. Ya jadi dapatkan kepercayaan pendidik itu dulu terhadap kita, baru kita memintanya untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya sudah mereka percaya dengan kita, ya kita lakukan pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi seorang pendidik yang profesional yang mampu menjadikan muridnya generasi yang bersaing dan memiliki moral baik. Itu sih kalau misalnya ada itu, kalau sudah ada pelatihan-pelatihan baru kita lakukan supervisi sesuai apa tidak dengan hasil yang diharapkan, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Mar, bagaimana menjalankan MBS dengan sumber daya yang tidak berkompeten, terutama di sini adalah kepala sekolah. Terkait dengan manajemen berbasis sekolah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa poin utamanya yang di sini adalah tim dari organisasi orang-orang di dalamnya, seperti kepala sekolah dan semua unsur di dalamnya. Kalau misalnya di sini kepala sekolah yang tidak berkompeten, saya masih belum menemukan si tekniknya. Tapi kalau menurut saya pribadi, itu tergantung dengan tipe pemimpin seperti apa beliau. Kalau misalnya beliau adalah tipe pemimpin yang demokratis, sebagai staf kepala sekolah ini kita sudah tahu bagaimana tipe pemimpin kita. Kalau kita sudah tahu beliau adalah pemimpin yang demokratis, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan saran dan masukan kepada beliau bagaimana menerapkan manajemen berbasis sekolah ini. Tapi kalau beliau adalah tipe yang pemimpin yang otoriter plus tidak kompeten, maka kalau saya pribadi sih susah menjalankan MBS ini ya, karena ini untuk kepentingan bersama dan diperlukan adanya kerjasama di antara semua unsur. Mungkin nanti akan dijelaskan sama Bu Tutut terkait dengan hal yang ini. Terus kemudian kalau menurut saya, kalau tipe pemimpin permisif mungkin lebih mudah juga kita untuk memberikan nasihat segala macam, karena kalau menurut saya pribadi sih agak lemah. Kita bisa kasih saran ke beliau bagaimana juga sistem bagaimana menjalankan manajemen berbasis sekolah ini gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ada tambahan dari Bu Tutut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nindi atas jawabannya. Bagi Bu Isti dan Bu Mariani, jika masih kurang paham, silahkan untuk ditanyakan kembali. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa rekan-rekan apakah sudah bergabung di forum kita ini. Dan juga ada beberapa rekan-rekan dari kelas B yang ikut menyimak gitu ya, perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Nindi, jawabannya sudah pas. Yang pasti kita sebagai kepala sekolah, kita harus intinya adalah bisa menjadi tauladan bagi bawahannya.
Kalau kita sudah menjadi tauladan, maka gampang untuk melakukan apapun itu. Terima kasih. Sukses Bu Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Nindi atas jawabannya. Baik rekan-rekan, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dengan pemateri kita, selanjutnya mohon kepada Bunda Dr. Hajah Tutut Solehah untuk kembali memberikan kami bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ivan yang baik, yang sudah menghandle ini dengan bagus, meskipun jaraknya jauh-jauh ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai berikut. Untuk Bu berikut ya. Yang dua sudah saya tanggapi di atas tadi, mudah-mudahan dibaca sebelum maghrib ya. Assalamualaikum, saya menanggapin makalahnya Pak Humaidi dengan jawaban yang kurang puas dan yang kurang menarik. Padahal ini penting sekali. Ini kan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kajian manajemen strategik, yaitu sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatannya, kelemahannya, kekuatan kelemahan internal, namanya ALI, analisis lingkungan internal. Seberapa kuatkah yang kita miliki di dalam internal, di dalam organisasi? Otomatis kalau kita melihat kekuatan, kita akan melihat kelemahan. Itu alinya. Sementara alinya adalah melihat peluang. Nah, ini kan peluang dan ancamannya. Nah, tadi kalau ada pertanyaan peluangnya seperti apa dan tidak terjawab secara maksimal, nah ini diperlukan bahwa analisis SWOT ini harus dikuasai oleh seorang pemimpin di dalam, ini kan alat ya, how to menjawab tantangan yang sangat visioner ke depan seperti apa gitu. Ya. Jadi analisis SWOT itu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan kelemahan internalnya dan peluang ancaman dari eksternalnya untuk menembak jitu apa sih yang diperlukan secara visioner oleh stakeholder pengguna ke depannya begitu. Nah, itu. Jadi kalau sampai seorang pemimpin tidak bisa melihat peluang, berarti belum belajar tentang analisis SWOT. Nah, itu dilibatkan oleh semua partisipan untuk mulai dari top manager, middle manager, sampai akar rumput untuk menggali potensi internal. Kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Oke, itu yang perlu harus dijawab. Sehingga kita akan bisa menjawab tantangan-tantangan dari luar dan juga mencari peluang-peluang apa yang mesti harus dilakukan untuk melampaui batas sehingga produk-produk itu diminatin gitu. Nah, kalau sebuah lembaga apa namanya produk outputnya? Ada sebuah universitas yang bagus baru nulis skripsi, dia sudah diambil oleh perusahaan besar karena dia memang betul-betul analisisnya SWOT-nya kuat dan mencari peluang bukan hanya setahun 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan begitu. Nah, analisis SWOT sendiri tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Ini kan metode ya.
metode, maka bisa dikombin dengan analisis sebab akibat, analisis kebutuhan, analisis tulang ikan dan sebagainya. Monggo silahkan. Jadi semakin banyak informasi-informasi yang kita dapatkan, apalagi yang terbaru kita dapat, semakin jitu kita menembak sasaran untuk tujuan-tujuan yang sangat kompetitif, yang tujuan yang bisa menjawab problem-problem masa datang, begitu. Oke. Untuk Pak Budianur dan cara penyajiannya, oke, makalahnya cukup bagus, hanya PowerPoint-nya tidak ditampilkan. Bagi yang belum menampilkan PowerPoint, nanti minggu depan disusulkan ya. Oke. Untuk Pak Budianur, kajian yang terbaru adalah bukan hanya sampai pada output. Jadi sekolah itu berkewajiban sampai outcome. Kampus apalagi, semakin tinggi semakin organisasi itu, lembaga itu mempunyai kewajiban sampai pada impact-nya atau outcome-nya. Ya, jadi input, proses, output, outcome. Oke. Kenapa mesti outcome itu harus menjadi bidik sasaran sebuah organisasi? Logikanya begini, secara teoritis juga ada. Semakin banyak output menjadi outcome, itu kebermaknaan kualitas dari sebuah lembaga itu akan terbaca. Kebalikannya, jika outputnya tidak menjadi outcome, berarti kalau sebuah lembaga adalah membuat intelektual pengangguran. Nah, itu akan bahaya laten. Nah, apa yang dikatakan outcome? Kebermaknaan seseorang setelah mengecap sekian lama pendidikan, bermakna baik untuk dirinya sendiri, tidak jadi pengangguran, bermakna buat masyarakat, tidak jadi sampah masyarakat, kasarnya begitu, dan kalau bisa menjadi orang yang menggaji gitu, memberdayakan orang-orang. Nah, di situ tingkatnya lebih tinggi lagi. Ya, jawaban Pak Budianur untuk Pak Riono cukup bagus, namun saya perlu menambahkan ya, pendidikan itu investasi jangka panjang, so pasti. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak? Nah, itu. Soal formal atau non formal tergantung kepada kualitas pendidikan itu juga. Jadi saya sudah sering mengatakan bahwa kepada mahasiswa, Anda bisa duduk bersama-sama, Anda mendapatkan nilai A sama semua, tetapi kualitas adalah Anda sendiri yang menentukan. Oke. Kualitas itu untuk sekarang dan akan datang beda dengan kualitas ukurannya 1 bulan kemarin ke belakang. Yang pertama adalah yang pasti sekarang ini pendidikan tingkatannya itu so pasti selama itu ada pengakuannya. Oke. Pengakuannya ya standar nasional. Kalau toh dikatakan Pak Menteri standar nasional tidak penting, ya sebelum ada ukuran yang lebih baik, jangan dilepas dulu ini. Ada ukuran aja belum tentu lebih baik. Nah, oke. Real di lapangan bahwa orang dikatakan berkualitas sekarang dan akan datang, yang pertama bahasa Inggris, so pasti. Yang kedua, bahasa Al-Quran itu akan datang pasti, insya Allah. Kenapa bahasa Al-Quran? Ya, banyak teori-teori jika dibedah dalam Al-Quran, bahkan orang Barat bisa mengadopsi dari teori-teori dalam Al-Quran, tapi orang kita tidak mematenkan, itu saja kelemahan.
Oke. Nah, sekarang dan akan datang kuasai Inggris, kuasai bahasa Arab, attitude berbisnis, organisasi. Banyak orang pintar masuk penjara, kenapa ya? Karena attitude-nya tidak dipegang, akhlaknya yang tidak dipegang. Oke. Banyak yang kerah putih ya karena attitude-nya. Jadi menurut saya attitude nomor 1. Yang kedua adalah ability, kemampuannya, skillnya, ya, kemampuan pengetahuannya iya, skillnya iya. Nah, yang sekarang adalah era digital. 5 tahun, 10 tahun ke depan prediksinya apa? Semua menggunakan I. Oke. Kuasai digital, itu yang penting. Jadi akan kau kuasai dunia. Itu. Jadi attitude, ability, skill, dan termasuk kuasai digital. Oke, mungkin itu bermanfaat. Itu analisa saya. Terima kasih. Yang perlu kami sampaikan bahwa kepemimpinan itu kan adalah sebuah proses mempengaruhi orang lain. Ya, proses mempengaruhi orang lain. Nah, pendekatannya banyak, modelnya banyak, sistemnya banyak. Nah, yang perlu diingat untuk semuanya bahwa model-model, pendekatan, strategi, apapun namanya, tidak ada yang sempurna. Maka sebagai pemimpin bisa menggunakan beberapa pendekatan yang intinya adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi, bisa memberdayakan secara maksimal, efektif, efisien, dan produktif. Itu saja kata kuncinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi semuanya ya. Yang pertama adalah Ibu Mika. Penyajiannya bagus meskipun ada beberapa kata yang perlu diperbaiki, baik penyebutan maupun pengetikannya. Oke. Ya, selanjutnya saya akan memberikan masukan kepada makalahnya Bu Nindi ya. Oke, makalahnya bagus. PowerPoint-nya bagus, penyajiannya bagus, jelas. Namun yang perlu diperjelas lagi dalam diskusi ini bahwa sebuah struktur baik saja tidak cukup. Jadi harus dibarengi dengan penempatan orang-orang yang memang betul-betul proporsional dan profesional. Oke. Maka diperlukan strategi penetapan dari struktur organisasi, job description, dan SOP-nya. Nah, di situ SOP-nya tidak diperjelas. Nah, mengapa mesti harus menggunakan SOP dalam manajemen strategik, masuk di dalam teori manajemen strategik untuk mencapai visi misi secara efektif, efisien, dan produktif, sehingga apa itu dikatakan produktif, bahwa kinerjanya meningkat gitu. Kinerjanya adalah, rumusnya adalah ability plus motivation sama dengan kinerja. Nah, itu kalau SOP-nya jelas, standar operasional prosedurnya jelas, dan itu kalau sudah settle,
itu betul-betul organisasi efektif, efisien, dan produktif. Nah, disitulah diperlukan kepemimpinan yang cerdas, kepemimpinan yang cepat, tepat dalam pengambilan keputusan sesuai perubahan, kepemimpinan yang memberdayakan orang-orang seluruhnya, staf itu ikut berpartisipasi. Terus diperlukan pemimpin yang berani, betul, itu yang dikatakan penanya tadi. Kalau tidak berani, dia akan hanya menunggu cuklak cuknis, ya. Itu penting, tetapi bagaimana terobosan-terobosan untuk melampaui batas maksimal? Karena kita harus berbeda, harus melakukan perubahan-perubahan dengan cepatnya. Nah, disitulah diperlukan pemimpin yang berani. Demikian Pak Evan, apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, namun kepuasan itu tak pernah ada, maka berhentilah di koma, sehingga selalu untuk mencapai di titik. Oke, terima kasih, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya tentunya tidak puas, maka kepuasannya bisa Anda raih dengan selalu banyak belajar. Dan jangan percaya dengan saya, maka buktikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kacau ya, soalnya anak saya dua-duanya mau melahirkan, tinggal nunggu harinya. Oke, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas ilmunya hari ini. Insya Allah dan Alhamdulillah kami semua puas dan bahkan ketagihan Bunda. Mudah-mudahan kita di pertemuan selanjutnya bisa langsung bertatap muka agar lebih puas lagi gitu. Dan juga selamat Bunda untuk cucunya, mudah-mudahan persalinannya lancar dan juga Bunda serta keluarga di sana disehatkan, dan juga rekan-rekan yang di rumah masing-masing, semoga kita semua juga disehatkan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Apa yang kita bahas pada hari ini memberikan manfaat bagi kita ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang hebat moderator kita nih ya, dan semua mahasiswa juga partisipasinya luar biasa, penyajinya juga luar biasa. Cantik-cantik nih stikernya. Bunda nanti ya, nggak usah pasang stiker kalau Bunda. Tolong ikutin di status Bunda. Ada ilmu tentang golongan darah O. Besok saya akan membahas tentang golongan darah B. Halo, siapa yang golongan darah O? Boleh ngintip, atau pasangannya golongan darah O? Boleh ngintip di status saya. Golongan darah B dan seterusnya besok sambil olahraga. Jam 8 sekian saya selalu olahraga dan menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa mesti harus belajar tentang golongan darah O? Nggak usah percaya dengan Bunda, maka buktikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin ya rabbal alamin.